Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Koridor.tv dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kita kembali berjumpa dalam program Ngopi Sore bareng Jurnalis. Ya, sore hari ini kita sengaja mengundang Pak Ignas Kemalawarta, beliau Dewan Pimpinan Pusat Tet Indonesia. Baru-baru ini Pak Ignas ini punya hajat ya, hajatan khusus mensosialisasikan pembelian properti untuk orang asing ya. Dan pesertanya cukup ramai kemarin Pak Ignas, dan pembicaranya benar-benar menurut saya itu yang sangat-sangat ditunggu oleh teman-teman ya. Nah, sore hari ini kita sengaja untuk ingin tahu lebih jauh Pak Ignas, sejauh mana sih sosialisasi ini dilakukan gitu kan. Kemudian potensi pasar yang akan dihasilkan dari penjualan properti untuk warga negara asing ini sebesar apa peluangnya Pak Ignas? Pak Ignas, saya perkenalkan, ini Pak Ignas Kemalawarta, beliau senior di DPP REI. Kelihatannya memang spesialis untuk mensosialisasikan ini nih, Pak Ignas, untuk pembelian Enggak, properti orang asing. enggak sih Pak, ini kebetulan satu bagian daripada tugas kita di RE waktu itu di regulasi adalah untuk Iya, mengumpulkan pembelian asing. Sebenarnya banyak lagi beberapa tugas-tugas lain yang sedang berjalan Pak. Ini salah satu ya, salah satu dari iya, tugas kita di DPP RE. iya. Kelihatannya teman-teman REI belakangan nih semangatnya lebih lebih besar nih Pak. Pandemi sudah selesai ya, saya lihat. Kemudian ada ketua umum baru yang terpilih ya. Kemudian yang selama ini mungkin belum terlalu didorong ya untuk pembelian properti orang asing. Sekarang kelihatannya setelah Undang-Undang Cipta Kerja kelihatannya udah bisa lebih leluasa. Bagaimana Pak Ignas melihatnya Pak? Ya, saya paparan bisa ya? Silakan Bisa Pak. ya, saya sharing ya. Jadi biar artinya saya akan sapu dulu dari depan sampai belakang. Nanti Oke, belum bisa nih Pak, belum bisa di share screen, bisa dibuka nggak ya? ya sudah Pak. Oke. Baik Bapak dan teman-teman ya, saya coba sedikit ulas yang kemarin tapi sudah saya improve karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sesuaikan dengan bahan hari ini. Gitu. Oke, oke. Jadi saya coba jelaskan dulu Pak sampai progresnya ya. Ini memang seperti kita sadari bahwa kita memang masih terbelakang ya. Nah, kita harus kejar ini karena nanti kalau enggak devisa-devisanya tuh larinya ke negara-negara lain gitu ya. Iya. Dan kita waktu itu ada presentasi di Asia Property Singapura dan saya ini baru pertama kali ya pancing dan memang kelihatannya minat untuk bertanya dari para broker dan para potensial buyer itu cukup banyak gitu, cukup besar kepada kami dan juga kami teruskan kepada ATR gitu. Juga waktu kemarin itu memang ada cukup banyak Pak, sebenarnya peminatnya lebih dari 300 ya, dan nambah terus dan kita terpaksa buka Zoom waktu itu. Dan ini nanti memang masih akan ada beberapa kunjungan lain ya dari Propnex International Broker, kemudian broker Singapura ada 20, Property and Bank hari ini, kemudian Grup Sinergi tanggal 25, lalu bulan depan tuh ada VFC Trade Mission yang juga akan mengangkat topik ini gitu. Jadi topiknya sebenarnya hangat dan karena memang sudah mulai dibuka oleh pemerintah gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat dari tahun-tahun 96, 2019 itu udah ada tapi nggak jalan. Pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja itu kelihatannya udah terbentuk regulasi yang kondusif ya. Jadi ada PP 18, Permen 18, Kepmen 1241, lalu Kepmen 1963 mengenai harga, lalu juga dari imigrasi mengenai visa rumah kedua. Jadi regulasi sebenarnya tahun 2022 bisa dikatakan selesai gitu ya. Jadi ini yang saya kemarin juga kemukakan, tapi sudah saya tambahkan karena ada pertanyaan yang saya laku sempurnakan. Jadi pertama syaratnya itu bisa paspor atau izin tinggal atau ya diaturannya begitu. Rumah tapak itu orang asing harus dengan hak pakai, kemudian bisa dialihkan ya ke WNA ke WNI, ganti lagi jadi HGB, berumah susun, sertifikat hak milik atas satuan rumah susun di luar tanah bersama. Bisa juga dialihkan dari WNA ke WNI gitu ya. Jika waktu 30 plus 20 plus 30 dan di UCK sebenarnya ada aturan baru bahwa setelah apartemen dibangun, SLF selesai, bisa langsung mohon 20 tahun di depan. Ini dengan pembayaran di depan ya. Lalu juga kalau tanahnya HPL bisa 80.
20/30. Tapi ini kalau mau dan alternatif dia membayar di depan. Dibuka opsinya di Undang-Undang Cipta Kerja, namun untuk apartemen khusus dan sudah punya sertifikat yang tahap pertama itu mendapat diwariskan. Dan ini dulu ada PP 103 yang sangat merugikan bahwa asing hanya boleh beli rumah tunggal kan dulu, udah dirobak menjadi rumah tapak dan tidak ada keharusan 1 tahun kembali ke Indonesia. Dulu ada, jadi ini sudah berhasil dibongkar sehingga lebih nyaman gitu ya aturannya gitu. Terus dapat rumah primer dan sekunder bisa ya. Kemudian ada visa izin tinggal rumah kedua dengan syarat itu. Jadi kalau belinya sekarang tanpa visa, tanpa kitas ya, nanti kalau berminat bisa minta kitasnya belakangan gitu. Diaspora dengan diskon 50%. Nah ini rangkuman selembar yang dirangkum dari semua aturan yang ada ya, biar ringkas gitu. Dan sekarang ini kondisinya ya belum ada, karena kemarin ada pertanyaan KPR belum ya. Jadi belum, pemerintah ya mengharapkan tunai atau tunai bertahap ke Demokrat dulu. Gitu. Nanti mungkin next year atau kapan kita akan mengusulkan lagi untuk KPR. Nanti apa syaratnya ya kita lihat lagi ya. Lalu belum ada ketentuan pajak baru saat ini, jadi sangat bagus sebetulnya. Di Singapura ya yang udah 60% stamp duty-nya. Kemudian peruntukan lain sudah kita usulkan oleh asosiasi seperti Ruko, Rukan, Soko, namun belum diberikan sekarang gitu. Jadi sekarang rumah hunian atau apartemen dulu gitu. Jadi kita open the door terhadap investasi pembelian asing dulu yang hunian dan apartemen. Gitu. Jadi syaratnya paspor bisa atau izin tinggal. Izin tinggal itu macam-macam ya. Kemudian ini rumah yang dibangun pakai dengan 1 unit per orang dan maksimal 2.000 meter persegi. Apartemen bisa dibangun di atas tanah HGB atau hak pakai. Itu sudah majuan karena dulunya memang hanya hak pakai saja gitu ya. Sekarang bisa gitu. Kemudian nanti ada dua-duanya, ada harga minimal dan untuk apartemen sementara ini nggak ada batasan ukuran dan jumlah gitu. Namun bocoran yang kemarin disampaikan oleh Pak Dirjen Pak Sekjen itu nantinya akan diatur satu apartemen itu ada sekian persen gitu ya, yang bisa dilepas kepada WNA. Nah ini semua pajak nggak ada yang berubah ya. Jadi apabila orang asing beli atau WNI beli semuanya sama berlaku. Gitu. Kemudian ini ada flow normalnya dari mulai minat beli sampai ke PPJB sampai ke PPHTB sampai ke balik nama, saya merubah peruntukan sampai ke jual beli sampai ke sertifikat ya, dan bayar pajak PBB sama kalau menjadi bisa rumah kedua. Jadi ini harusnya normal, lalu kalau karena udah ada aturan harusnya jalan lancar gitu ya. Nah kita lihat kenapa ini kok belum gitu ya. Nah, kita sudah menelusuri dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, regulasi nggak ada masalah, cuma di pelaksanaan ini yang sudah kita rubuhkan di 6 kementerian dan semuanya sudah sepakat untuk semua solusi gitu. Jadi kita waktu itu memang ada masalah di Batam, tapi sudah selesai, sudah ikut dengan PP yang baru gitu ya. Tinggal masalah pertama buka rekening, kemudian PBB tanah bersama, validasi BPHTB, terus tanah dengan pengolahan dan tanah dengan nomine gitu. Nah ini bukan di regulasinya yang belum selesai, tapi di metode pelaksanaannya gitu ya. Jadi sekarang sudah dilakukan implementasi di tingkat daerah yang harus diselesaikan gitu ya. Selain Batam ya, Batam semua udah perfect, udah bisa jalan. Saat ini sudah, mereka beli di Batamnya dulu deh. Ini sudah dilakukan program BIMTEK oleh PUPR, sosialisasi kepada semua daerah ya. Dengan Jabodetabek tanggal 2 kemarin nanti akan dilakukan dengan Bali dan sekitarnya, lalu dengan penjemuran di Batam dan sekitarnya. Dan nanti daerah-daerah lain supaya bisa amalkan. Nah apa sih masalahnya? Jadi pertama buka rekening itu OJK sudah ada aturannya dan menegaskan bahwa kitas itu bisa diganti dengan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa suatu referensi dari BNI atau perusahaan yang mengenai profil. Jadi ada, misalnya dia sudah punya kartu kredit atau dia punya alamat kalau direkomendasikan oleh perusahaan atau surat referensi dari negaranya bahwa tidak tergolong berisiko tinggi. Jadi ada dua macam referensi yang bisa menggantikan kitas karena hampir semua bank sekarang mencatatkan kitas. Kalau permintaan dari WNA itu
mereka ingin punya bisa buka rekening gitu ya, kotak hitam kiri itu. Karena dia untuk membayar PJB, membayar PPATB, untuk membayar pajak nanti bayar denda itu masa pakai rekening dari luar. Jadi ini ada permintaan dan sudah ada solusi dari OJK, tinggal implementasi saja di bank-bank. Lalu kedua ini yang pada waktu notaris mau membayar PPATB ini ternyata daerah-daerah masih memegang aturan yang zaman dulu kala gitu ya, yang dimana diminta NPWP. Padahal dari UJK itu ada dua macam sebenarnya. Yang itu ada sebagai pajak dalam negeri, ada sebagai pajak luar negeri. Yang luar negeri tidak perlu lapor, jadi dia tidak butuh NPWP gitu. Sehingga semua daerah harus mengganti dokumen syarat ini gitu. Dan sudah ada surat izin pajak untuk menggantikan ini dengan berupa nomor paspor. Gitu. Itu sudah diputuskan izin pajak. Jadi saatnya sekarang semua daerah untuk mengikuti ini. Batam sudah gitu. Saya cek ke notaris sudah menggunakan ini. Gitu. Nah, ini terletak di merah ini yang BPHTB itu. Kalau merah itu masih belum berarti PPJB sudah jadi misalnya kalau minat PPJB, tapi untuk bayar BPHTB-nya ini harus melalui proses perubahan di tingkat daerah dulu. Gitu. Terus membayar PPB untuk rumah susun itu karena yang dimiliki adalah unit tanpa tanah bersama. Dulu ada kebingungan PPB-nya bagaimana gitu kan. Setelah dirembukan dengan orang pajak, ternyata memang ada aturan bahwa orang yang memiliki atau menikmati itu harus membayar pajak PPB. Jadi sudah diputuskan bahwa pembayaran PPB-nya itu sesuai dengan NPWP sesuai dengan NPP yang berlaku apartemen, termasuk tanah bersama maksudnya. Lalu, nah di sini masalahnya gitu, PBB untuk menyusun akan terjadi di kota merah ini. Lalu hak properti atas hak pengolahan, setiap transaksi pada hak pengolahan itu harus ada rekomendasi dari pemegang hak. Nah pada waktu dia menghadap WNA dia kelihatannya agak bingung kenapa bingung nggak ada yang ngerti gitu Pak Wakil Menko juga mengatakan nggak harus bingung karena sudah ada ketentuannya bahwa di PP 18 itu memang harus diberi rekomendasi oleh pemegang HPL tapi itu berlaku untuk WNA dan WNI gitu jadi sebenarnya nggak ada perubahan nggak ada perbedaan gitu. Karena hanya belum memahami saja sehingga dalam waktu dekat ini ATR akan bertemu dengan para pemilik HPL untuk bahwa rekomendasi ini harus bisa diberikan kepada WNA dan WNI secara sama. Lalu, nah di sini terjadi di kota merah ini yang kiri ya. Kalau ini terganjal di sini ya berarti tanah HPL itu terutama ya, itu mesti harus disesuaikan, harus diberi rekomendasi gitu. Kalau nggak tanah HPL sih nggak ada masalah, tanah negara. Nah ini sebenarnya masalah Pemda banyak sekali nomine ya di Bali itu dulu perjanjian dengan milik tanah tinggal sewa 100 tahun dan sebagainya itu merugikan negara sehingga setelah ini seharusnya memang tidak ada lagi nomine status tapi langsung transaksi atas dasar aturan yang ada. Nah, ini proses ya. Saya rasa di buku ini ada, jadi bahwa bisa memperoleh buku dari Ray ya, ganti biaya cetak gitu ya. Ini ada proses dari yang hanya punya paspor visa atau ditinggal sampai dia mau apartemen atau mau rumah tapak. Untuk yang punya kita lebih simpel. Nah ini adalah rangkuman daripada kebijakan imigrasi. Kalau orang sudah punya sertifikat rumah, dia ingin tinggal di Indonesia, dia bisa minta visa rumah kedua 5 tahun atau 10 tahun. Itu udah ada instruksi dari imigrasi yang tinggal dilaksanakan gitu. Inilah dianggap sebagai satu hal yang positif. Gitu. Jadi kalau kita rangkum sebenarnya ada 3 pembaharuan daripada regulasi yang ada. Pertama, syarat sudah diperingan dari paspor bisa atau izin tinggal. Kedua, sekarang rumah susun apartemen bisa dijual dengan oleh sertifikat takdir atas rumah susun. Itu cukup lama tertunda ya, tapi sekarang udah bisa. Dan ketiga adalah yang ini, orang bisa dapat visa kalau beli dan punya aset di Indonesia, memilikan properti. Nah ini harga minimal ya. Apartemen dan rumah tapak, apartemen dan rumah tapak ya. Ini gambaran pajaknya kira-kira sih 20% itu masuk ke pemerintah. Ini gambaran. Jadi sekarang ini tim dari Ray dan BPN ya, sedang evaluasi dari social distancing yang kemarin tanggal 2 Agustus dan akan finalisasi materi yang Pemda berikutnya. Dan pelaksanaan di DKI dan Jabodetabek akan dipantau dalam waktu 1 bulanan ya sehingga tiap daerah sudah bisa mengubah syarat bayar BPHTB menjadi nomor paspor terutama itu.
HPL juga udah menyadari bahwa mereka harus menandatangani rekomendasi untuk pembeli asing sama dengan halnya dengan lokal. Nah itu diharapkan jalan, jadi Batam dan nanti Jabodetabek, kemudian kita akan lari ke Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Lombok dan daerah-daerah berikutnya supaya setiap daerah kemudian sama gitu ya. Ini harus dilakukan gitu karena ini hambatannya ada di tempat. Jadi kalau ini total flow-nya ya kita lihat yang panah-panah ini yang sedang kita hambatan yang sedang kita atasi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini sudah bisa hilang sehingga transaksi bisa lancar di semua daerah. Kalau sekarang mau transaksi sih PPJB bisa gitu ya. Kayak di Batam juga PPJB bisa cukup lama sehingga menantikan saat ini baru dia bisa AJB gitu. Tapi kalau sekarang mungkin diharapkan yang merah-merah ini bisa diatasi dalam waktu cepat ya asosiasi dan BPN sehingga bisa mendukung pembelian ini secara bagus dan lancar. Gitu. Baik, saya rasa itu ya yang tadi kami sampaikan Pak Indra ya, Bang Indra ya. Mungkin kalau Iya, ada pertanyaan-pertanyaan silahkan saya coba jawab ya. Karena bagi saya juga ini bekal untuk bicara pada forum berikutnya nih banyak sekali yang meminta ini ya. Sehingga makin lama semakin bisa diperbaiki gitu. Dengan iya, komunikasinya gitu ya dan yang kurang-kurang. Mungkin ada belum jelas silahkan Bapak Ibu, Pak Indra. ya. Makasih Pak Ignas. Saya lihat di chat udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mengikuti webinar hari ini. Tapi saya sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman Pak Ignas, tadi saya nggak lihat kalau orang asing sudah beli itu ada waktu yang dia boleh jual lagi nggak Pak? Bisa Pak. Di halaman yang tadi bisa. Jadi kalau dia mau jual lagi itu bisa Hah? saja. Jadi bisa ke WNA juga asal WNA itu mempunyai juga paspor, visa atau izin tinggal atau dijual ke WNI gitu. Jadi kalau Waktunya diatur nggak Pak? Artinya nggak baru boleh dijual? Hah? nggak diatur selama saat ini nggak diatur Pak. Nggak diatur ya? Jadi maksudnya berapa lama dia harus memiliki gitu kan? Iya betul, Nggak ada. nggak ada. Benar nggak mengatur itu. Oke, Pak Ignes, kelihatannya yang paling paling cepat untuk bisa langsung ada transaksi yang langsung ini di Batam kelihatannya. Sosialisasinya sudah sangat masif kelihatannya ya. Iya Pak, saya kira demikian Pak. Karena ini udah 40, saya cek lagi ke BPN Batam lebih dari 40 udah. Saya proses angkanya yang udah proses ke sertifikat ya. Artinya PPJB sudah, AJB-nya, PPHTB-nya sudah, Hmm. AJB-nya sudah, Hmm. baik namanya sertifikatan sudah dan tinggal balik nama gitu ya. Itu ada 40 yang udah berjalan, lebih dari 40. Jadi berarti indikasinya memang sudah berjalan. Tapi Ya. nanti kita putaran ketiga setelah Bali itu kita akan kembali lagi ke Batam untuk menyempurnakan lagi, mensistemize lagi supaya bisa lebih mantap gitu. Karena Hmm. ini kan sekarang masih manual dan masih banyak diakui ini case by case harus didorong dan ini mau jadi sistem gitu. Nah, itu bisa Iya. jadi contoh nasional gitu. Iya. Oke, Pak Ignes, ini kan karena target pembelinya ini orang asing gitu kan. Saya lihat kan sosialisasi sekarang masih masih di dalam baru ke pelaku dan ke regulator mungkin ya di Ya. daerah ya. Kalau sosialisasi ke orang asingnya sendiri seperti apa Pak Ignas? Itu biasanya mereka dibawa oleh broker-broker. Jadi kemarin makanya yang tanggal 3 itu sasaran kita adalah developer dan broker juga cukup banyak yang hadir dari ketua umumnya Pak Lukas ya dan membernya. Eh, biasanya mereka melalui broker orang-orang di asing itu. Kan di luar negeri itu banyak banyak sistemnya itu penjualan dihandle oleh broker. Jadi broker itu udah banyak yang mau datang ke Indonesia gitu ya. Ada nanti seperti saya laporan ada 20 broker dari Singapura, kemudian dari Pronex nasional juga sudah membawa nanti minggu depan akan membawa lagi Hmm. beberapa uh, calon-calon gitu ya. Jadi kalau kalau rasanya sih ya kecuali yang memang orang-orang yang sudah tahu sistem di Indonesia, tapi umumnya orang yang di luar yang belum tahu Indonesia biasanya mereka menggunakan broker. Makanya broker ini yang sasaran pertama kita yang bisa diberikan pemahaman yang cukup. Iya, iya. Nah, ini untuk yang dimaksud untuk pembelian ini apakah hanya individu atau korporat Pak Ignes? Kalau ini ngatur individu, kalau korporat sudah diatur Pak, artinya bebas Sudah ya. diatur ya. PMA itu mau beli HGB kayak mau beli itu lebih bebas Hmm. Pak daripada individu. Aturannya Hmm. lebih fleksibel gitu. Jadi PMA sudah ada aturannya. Oke. Lalu kalau yang ini individu Pak, individu Oke. beta. Pak Ignes mungkin sedikit lagi. Itu dari data yang udah masuk ke Pak Ignes, ke teman-teman Ray, yang kelihatannya banyak antusias untuk beli itu dari negara mana Pak? Dari data kita itu Singapura, Malaysia, sama Australia Pak.
Karena di yang proyek kita sebagai contoh ya, itu kan kita di Batam ya. Di Singapura itu harga tanah mahal dan lapangan golf itu mau digusur menjadi gedung-gedung yang lebih komersial. Karena income dari golf lebih kecil daripada kalau gedung komersial kali di Singapura ya. Jadi Mm-mm. golf itu akan mahal, sangat mahal di sana. Jadi mereka di golf di Batam, ya, lalu kita menjaga perumahan dan apartemen di sekitarnya. Itu mereka pada beli di situ, Pak. Jadi untuk weekend dan untuk beristirahat mereka ke Batam, golf dan tinggal di situ. Hmm. Banyak banyak itu. Jadi Singapura, Malaysia sama Australia. Ada juga dari Swiss tapi satu dua yang banyak. Ya, Rusia juga ada. Pak Ignas, sekarang kan dari regulasi kita sudah memudahkan ya. Hmm. Dari harga kelihatannya kita juga jauh lebih murah Pak ya dibanding negara lain ya. Singapura mungkin gitu ya. Ya pasti Pak, pasti ya. 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 Karena ini juga dari surveinya DPD Ray ya, dari uh, survei DPD Ray kita beri masukan ke pihak KTR ini yang disurvei oleh masing-masing DPD untuk bisa affordable gitu ya. Ya tentunya harganya akan pasti ada perubahan pas sewaktu-waktu ya. Saya ya. dirasakan perlu perlu lebih tinggi ya nanti dinaikkan oleh pemerintah. Fleksibel Berarti kalau harga itu bisa artinya berubah. sekarang dari sisi harga dan dari sisi regulasi cukup menarik untuk bisa orang asing beli di tempat kita dong Pak ya. Iya Pak, tentunya demikian gitu. Karena apalagi di Singapura kan stamp duty-nya sekarang udah 60%. Kita Hmm. cuma 5%. Ya. Hmm. Jadi ini Oke. sangat favorable gitu ya. Jadi Singapura itu sudah sangat mahal gitu. Tapi mungkin ini juga karena dia udah lama ya dan dia mencoba mengendalikan karena udah kebanyakan pembeli kita, maka dia batasi, mungkin dia batasi ya. Tapi kita kan welcome, welcome, baru buka pintu gitu Pak. Hmm. Oke. Tapi sekarang kalau mereka mau borong juga nggak ada batasan kan Pak? Kalau rumah tapak satu gitu ya, kalau apartemen ini sementara ini sih tidak ada batasan tapi akan dibatasi jumlahnya, Akan jumlah pembeli akan asing datang dibatasi. atau jumlah misalkan 30% apartemen itu bisa hanya beli oleh asing. Oke. Oke, Pak Ignas ini udah ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya mau sampaikan. Pertama datang dari Greenwood, Pak. Hmm. Selamat siang, mau izin bertanya mengenai regulasi pembelian properti untuk orang asing, khususnya mengenai apartemen. Jika WNA membeli beberapa unit rumah susun sekaligus, apakah untuk semua unit tersebut akan masuk dalam satu sertifikat SAM SRS atau beberapa sertifikat yang disesuaikan dengan jumlah unit? Pak Ignas, mungkin bisa dijawab? Ya, ini nanti kayaknya jadi bagian dari yang kita tanyakan ke Mm-mm. sekjen ya, kita minggu ini akan ada jadwal ketemu sekjen. Ini juga ada muncul pertanyaan. Jadi logika kita sebagai pelaku ya, kita kan sebagai pelaku ya. Jadi ini kan satu unit apartemen gitu ya, tentunya didukung dengan satu sertifikat gitu ya. Ya. Jadi kalau kalau apa namanya yang dibeli itu beberapa ya seharusnya beberapa sertifikat gitu ya. Tetapi kalau kemarin tuh ada pertanyaan apa ya? Uh, untuk iya ada pertanyaan Mbak yang ini kalau ini jawabannya satu satu unit satu sertifikat Pak ya sebagai bukti daripada dia itu memiliki satu unit. Mm-mm. Karena nanti akan dibatasi satu unit satu bangunan itu berapa persen untuk WNA. Jadi jumlah unitnya itu yang akan berbicara. Berarti jumlah sertifikatnya juga gitu. Nah, kemarin ada pertanyaan yang agak menggelitik sedikit, saya juga masih akan konsultasikan. Misalnya Mm-mm. untuk mencapai harga 2 miliar gitu, Mm-mm. itu perlu ada 4 unit gitu ya. Nah, itu bagaimana gitu kan? Kan harganya minimal 2 miliar gitu kan. Harga Mm-mm. yang di situ kan 500 juta misalnya gitu kan. Nah, itu perlu 4 unit. Nah, 4 unit ini kalau pandangan saya ya, disertifikatkan menjadi satu sertifikat, tapi atas nama 4 orang gitu. Sebab kalau dia tuh satu-satu itu nggak memenuhi syarat harga minimal gitu. Itu Mm. yang nanya mungkin sama kali ya, agak bersenada gitu. Tapi ini perjawaban logika kita karena yang dipakai itu adalah satu unit dan is min satu sertifikat. Gitu. Kalau untuk mencapai 2 miliar yang 500 juta ya nggak memenuhi syarat. Tapi kalau misalkan digabung di satu sertifikat buat harga 2 miliar, nah namanya 4 orang itu menurut pendapat saya itu bisa. Tapi nanti saya akan confirm lagi ke Pak Suyus hal ini sejauh mana hal ini dimungkinkan. Gitu. Tapi yang tadi satu unit atau sertifikat pedoman Iya, yang iya. kita kita jalankan kita yakini sekarang betul itu harus dijalankan gitu ya sesuai dengan peraturan yang ada.
Oke. Yang kedua dari Pak Paulus, Pak Ignas. Ya, Apakah WNA bisa memproses pembelian unit apartemen ya? Mungkin APM atau apartemen ya, yang sudah bersertifikat tapi HGB di atas HPL. Kapan bisa realisasi? Karena dalam sistem untuk izin rekomendasi belum bisa, Pak Ignas. ya ini adalah bagian daripada PR dari tim kita di REI dan ATR, bahwa kenyataannya kan pemegang HPL ini agak merasa asing dengan pembeli asing gitu, belum pernah. Ya, Kalau pembeli lokal dia rekomendasi Pak, dia itu dilakukan gitu. Kan setiap untuk tanah HPL ini setiap transaksi harus direkomendasi oleh pemegang HPL gitu, tindakan hukum yang terjadi. Nah ini memang tadi saya sampaikan di untuk asing ini mereka masih kayak belum jelas gitu ya, sehingga nanti ada forum di mana ATR akan memanggil semua pemegang HPL untuk menyatakan bahwa ini di aturannya sudah jelas gitu. Tidak ada perbedaan memberikan rekomendasi untuk WNA maupun WNI gitu. Jadi mungkin ditunggu saja, mungkin sekitar mudah-mudahan satu bulan atau 2 bulan itu sudah ada penegasan dari ATR kepada pemilik HPL. Jadi agak bersabar sedikit Pak. Kecuali kalau HGB di atas tanah negara itu nggak ada masalah gitu. Ada HPL itu memang harus ada pemahaman lagi dari ATR kepada pemegang HPL untuk bahwa ini sebenarnya nggak ada bedanya. Gitu. ya. Oke, mungkin cukup menjawab ya. Selanjutnya dari Pak Edwan ini, Pak. Pak Dewan How. Ini pertanyaannya kelihatannya bukan hanya untuk di Bali nih. Bagaimana praktek sewa lahan yang sekarang marak di Bali dan setahu saya juga ada di Lombok nih. WNA sewa tanah dengan penduduk asli Bali dan dilakukan sistem jualnya via leasehold 20 tahun. Bagaimana perlakuan dan jaminannya, Pak? Ini memang setahu kita dari data yang ada ini perjanjian dengan nomini ya, nomini. Jadi asing dengan orang lokal gitu ya. Hmm. Itu tuh sifatnya sebenarnya sangat merugikan negara karena negara nggak ada masuk pajak apapun kecuali mungkin pajak sewa yang nggak terlalu besar dan itu tidak memiliki kekuatan hukum gitu. Pernah ada kasus orang lokalnya menyalahgunakan ya karena itu kan wordingnya seperti dia memiliki ya, dia dianggap milik dia gitu. Terus dibawa ke pengadilan itu bayanannya tidak dimenangkan gitu karena nggak apa ya, karena dianggap oleh orang-orang dari PPAT notaris itu memiliki kekuatan hukum gitu kira-kira. Nah, karena dulu tuh memang belum ada aturan ya, jadi banyak dilakukan ini sehingga sekarang ini kita juga mengusulkan ke pemerintah supaya ini di stop gitu. Pelaksanaan momen itu dihentikan, kalau mau beli pakai aturan PP 18. Nah, tinggal yang lamanya itu bagaimana pemutihannya kita juga belum ada gambaran. Tapi paling tidak kita udah rem bahwa tidak boleh ada lagi pembelian dengan cara nomini semacam ini. Itu sudah sampaikan Pak. Jadi nanti dalam waktu dekat juga ATR akan memberikan aturan mengenai nomini ini yang pendarahan di stop gitu. Stok sekarang tidak boleh lagi, kalau mau berminat jual beli aja biasa pakai PP 18. Itu yang maksimal bisa dilakukan Pak. Tapi yang lama-lama mungkin harus dipikirin bagaimana cara. Iya, yang lama masih harus dibiarin juga dulu, Pak ya. Iya, jangan lama-lama memang karena waktu itu nggak ada aturannya, terus secara kreatif memang tidak salah membuat perjanjian perdata antara orang gitu ya, dan ternyata ini banyak yang memberikan kerugian baik kepada negara maupun kepada individunya loh. Orang asingnya itu juga dirugikan, tidak kuat gitu. Iya, iya. Pak Ines, kalau dengan case yang seperti ini, dia beli, tapi dia bisniskan lahan itu boleh nggak, Pak? Maksudnya diapain? Dia buka usaha, mungkin buka toko atau kafe. Yang sebenarnya pemerintah sekarang mengizinkan itu untuk hunian tempat tinggal sama eh, apartemen. Hanya itu ya. Itu ya. Tapi nanti kita udah usul di RE, udah usul untuk kosong itu diperbolehkan juga, tapi nanti mungkin di gelombang kedua kali Pak. Hmm. Artinya sekarang belum ya. Artinya untuk office belum dibuka Belum, itu belum, ya? belum Pak, belum. Belum. Jadi kita tuh buka pintunya satu-satu Pak. Oh iya 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 Pak, jangan Itu, semua. Pak. Karena ini juga waktu buka itu juga tantangannya banyak Pak. Iya Misalnya betul. nanti orang lokal bisa beli rumah dong gitu kan. Iya iya. Pikirnya jangan gitu, kan nggak bisa dibawa lari juga rumahnya gitu kan ke luar negeri kan. Dan ada batas Tapi harga juga. Jadi orang asing nggak boleh beli rumah MBR misalnya, rumahnya Kapol nggak boleh beli. Itu udah diatur seperti itu. Jadi eh, ini tapi secondary boleh Pak ya? boleh sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh. Confirm itu ya. Ya, Oke. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini dari
Ibu, mungkin Ibu Catherine ya. Tadi Pak Ignas sebenarnya sudah sampaikan nih. Apakah untuk pembelian properti WNA hanya boleh dilakukan untuk properti primary? Nah, udah dijawab barusan ya. Dan apakah di Patam sudah ada transaksi yang terjadi? Tadi Pak Ignas juga sudah jawab itu, sudah terjadi Yang transaksi. PPJB sudah lebih dari 100 lah, mendekati 200. Yang Yang PBJB ya. proses sertifikat nama sudah sekitar 40-an lebih. Hmm. Itu untuk properti apa Pak Ignas? Dua-duanya Pak, apartemen dan rumah. Saya lupa di porsi, tapi dua-duanya ada. Rumah ada, apartemen ada. Lebih minat mana mereka? Apartemen atau rumah? Sepertinya 50-50 Pak. 50-50. Sama Kita ya. tuh sebenarnya kemarin waktu acara tanggal 3 itu udah ada orang asing yang bersedia untuk diserahkan oleh Pak Dirjen atau Pak Menteri sertifikatnya Pak. Cuman Oke. pas waktu itu dianya tuh berhalangan. Dan kita nyari-nyari lagi, ada Pak orang di Swedia, ada ini. Aduh, ya susah mencari orang asing yang pada hari itu ada di sini gitu. Saya kalau itu bisa dilakukan serah terima sertifikat, itu berarti legal, secara legal sebenarnya sudah berjalan secara utuh gitu, Batam gitu ya. Iya, Mau iya. kita show, lihatkan gitu. Tapi ya nggak bisa kesampaian. Oke. Pak Jadi Ignas sudah kalau Bali berjalan Pak, ya gimana sertifikatnya udah. respon dari orang asing? Bagaimana berikutnya? Kalau untuk Bali, respon dari Eh, pembeli asing? dari yang datang kemarin sebetulnya minatnya besar, tapi kan PUPR harus dulu sosialisasi mengenai syarat-syarat TBHTB dan lain-lain yang harus dirubahkan. Nah, jadi Hmm. mungkin di akhir Agustus akan ada sosialisasi di Bali, Jawa Timur, dan Lombok. Sehingga mereka jadi tahu bahwa ada aturan ini yang harus mereka sesuaikan cara TBHTB-nya dan sebagainya gitu. Tapi dari catatan kita, banyak sekali orang-orang dari negara-negara yang musim dingin tuh pada kabur gitu ya, nggak kuat, terus mereka sewa Pak, banyak yang sewa di Bali, yang Hmm. beli di Thailand juga banyak, jadi nanti mungkin berikutnya mereka bisa beli villa di Bali gitu, bisa Hmm. terbuka gitu. Untuk yang pada musim dingin mereka kan negara tropis gitu ya. Hmm. Jadi itu sudah potensinya sudah cukup besar. Iya. Nah, mungkin pertanyaan saya tambah Pak, untuk sosialisasi ke sesama anggota RE ini yang sudah dilakukan seperti apa Pak? uh, ini uh, ada planning juga Pak. Jadi nanti dari DPD DPD yang akan membutuhkan DPD RE ya, kita bisa Hmm. full di RE, kita adakan lagi gitu ya. Dan ada kelompok sinergi yang sudah masuk kelompok sinergi juga ya. Itu tanggal Hmm. 25 itu ada 100 pengembang yang akan disosialisasikan antara dengan RE gitu ya. Jadi Hmm. ada jadwal yang akan dibuat dengan DPD RE setempat. Hmm. Dan ini terus bergulir ya Pak. Terus Pak, jadi kita memberi pemahaman sehingga inilah duduk perkaranya dan progresnya sampai di sini loh. Jadi nanti ada hal-hal yang harus diselesaikan daerah, tapi ini basically pemerintah sudah cukup maju untuk membuka kerannya ini. Oke. Kalau teman-teman PPAT gimana Pak? Kelihatannya Oh, yang PPAT udah langsung ikut terus Pak, berhubungan. dari pembahasan dari Kemenko itu, dari Kemenko itu ada kementerian-kementerian yang diundang, OJK dan PPAT khusus diundang juga Pak. Jadi dalam pembahasan kementerian itu yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian itu PPAT hadir terus kan. Sudah Hmm. menyepakati untuk ini dilakukan penyelesaian gitu. Sudah Pak, PPAT udah terlibat terus dan mendukung terus melakukan transaksi ini gitu. Tidak ada masalah gitu. Iya. Tadi Pak Ignas sebut kalau pajak belum belum muncul di situ Pak ya. Maksudnya pajak apa Pak? Ah, tadi Pak Ignas ada sampaikan untuk apa transaksi ini yang muncul untuk pajak apa aja Pak dengan orang asing. Ya semua sama Pak dengan pajak lokal. Dari mulai Sama. pembeli yang membayar BPHTB, Besarannya juga sama ya. sama-sama. PPN 10%, PPh pasal 22 1% gitu ya. Semua sama. Biaya lain juga sama semua Pak. Disamakan. Jadi BPTB nanti semua kalau di sama ya. buku itu ada contohnya Pak. Semua Hmm. pajaknya sama dengan pajak orang Indonesia gitu. Bahkan ada contoh gambaran angkanya juga. Nanti Pak Hendra udah ada bukunya kan? Udah Pak, udah. Saya juga ada Ya di soft situ belakang copy-nya ada juga. contoh yang soal pajaknya itu ada tuh. Baik yang HPL maupun yang HGB murni gitu. Iya. Jadi eh, semua sama. Jadi PPN, BPHTB, kemudian PPh barang sangat mewah, kemudian pajak-pajak lain gitu ya. Baik nama dan sebagainya gitu. Semua udah ada di situ. Pak, kalau untuk kesiapan di instansi-instansi ya, untuk belangko, untuk formulir atau apapun lah yang terkait dengan dokumentasi pembelian dengan orang asing itu udah siap belum Pak?
Sebetulnya semuanya sama sih, Pak. Kalau kalau perizinan Sama. kan yang izin terusnya developer itu pakai pakai perizinan biasa, tinggal ini sebenarnya di BPN. Sertifikat juga sebenarnya sama. Saya juga lihat sertifikat yang balik nama dari apartemen di Batam ke orang asing gitu ya. Sama Hmm. sih Pak. Cuman di situ memang ada catatan aja gitu bahwa dia hanya hanya termasuk hanya included unitnya saja. Yang saya lihat juga di PBB-nya dia unit plus tanah bersama, jadi udah benar gitu. Jadi sebenarnya Nah, tinggal menyesuaikan aja si petugasnya terhadap ketentuan baru ini, tidak ada forum baru gitu. Sertifikat hmm, sama, PBB juga sama forumnya. Jadi pemahamannya aja di sertifikat itu nanti hanya ditujukan hanya luas unitnya saja. Sedangkan di hmm. PBB itu luas unit, ada luas tanah bersama dan luas bangunan bersama gitu. Tidak ada formel baru gitu. Tidak ada, misalnya NJOP untuk orang asing warnanya merah Oh, hijau enggak, IOP gitu, sama sih atau Pak. sertifikatnya fisiknya Enggak, beda gitu, enggak Pak ya? enggak sama-sama. Enggak sampai Sama ke situ. warnanya. Saya udah lihat sendiri yang di apartemen di Batam itu sama. Sama ya. Dan Oke. saya rasa ini satu satu kemudahan lah. Cuma nanti kemudian nanti kalau memang udah lancar mau dibedakan pajaknya atau syarat KPR-nya misalnya itu bisa saja. Artinya Hmm, bisa iya. sudah mature gitu Pak ya. Ini kan kita tapi lama kelamaan juga kalau yang dalam waktu panjang juga nggak perlu kayak dibedain warna kuning kuning malah bikin repot aja gue biaya lagi. Iya. Asal catatan di dalamnya itu jelas gitu. Itu sekarang dimiliki oleh WNA dengan status hak pakai misalnya gitu. Ada di situ catatannya. Itu dia dilepaskan ke orang WNI lagi, dia langsung berubah menjadi HGB gitu. Ada catatannya gitu. Jadi yang penting prosesnya tercatat secara benar aja gitu. Forumnya sih nggak usah di baru saya gitu ya. Iya, iya. Baik, Nes, ini mungkin balik ke potensi pembeli dari warga negara asing ya. Kemarin Pak Rusmin bilang potensinya sampai 200 triliun ya. Itu dari Batam, Jabodetabek, dan Bali. Apa memang segitu atau mungkin lebih besar lagi, Pak? Itu sebenarnya Pak Rusmin hitungannya kan ada 100.000 ekspatriat ya. Ya, yang Yang di yang dalam ya. dihitung berdasarkan harga 2 miliar ya dan jatuhnya segitu gitu. Cuma nanti kita memang akan melakukan survei ya. Kan sekarang ini kita belum bisa melakukan survei, Pak. Jadi kayak Bapak misalkan mau survei, Pak Indra lebih suka kecap apa lebih suka durian gitu kan. Yes, Kan kecap betul. bisa dipegang, bisa dirasa, bisa tahu harganya dan ini Iya. barangnya udah jelas. Durian juga udah ketahuan. Jadi bisa kuesionernya bisa dijelaskan saya lebih suka kecap sekian persen. Jadi rumah hunian ini kan baru, Pak. Dulu kan orang mau berapa harganya, haknya apa, terus sertifikatnya bagaimana, prosesnya kan masih gelap. Nah, sekarang udah mulai terang benderang, nanti mungkin beberapa kalau udah terang benderang, nah kita ada yang survei. Survei itu lebih jelas, Pak. Nanti akan juga dikasih berapa sebenarnya minat dari para pemilik asing itu. Sekarang belum bisa sampai saat ini sebelumnya memang belum bisa survei karena barang yang kita tawarkan juga belum jelas gitu. Sekarang sudah mulai jelas, jadi mungkin beberapa bulan kemudian bisa kita survei. Survei itu sebenarnya data itu yang kita gunakan. Kita ngomong itu misalkan data yang ada gitu. Karena kalau Iya. 100.000 ekspat itu kan yang itu kasar aja sih. Mungkin Pak Rusmin 100.000 ekspat kali 2 miliar ya kira-kira segitu gitu. Cuman ini kita mau pakai cara yang lebih saintifik lah gitu mengenai lakukan survei yang jelas kepada orang asing yang sampel gitu ya. Iya. Artinya Pak Ignas, Karena gini Pak, karena kalau ekspat itu kan dia berarti punya kita karena dia kerja di sini. Beda juga kalau yang ini kan yang orang yang tanpa kita, jadi orang asing yang kayak kita orang kita beli di Singapura ya sama gitu. Jadi iya orang-orang betul. yang punya paspor bisa atau izin tinggal gitu. Jadi kalau ekspat itu punya kita, jadi katakanlah yang pas mengatakan kalau pasarnya ekspat yang punya kita ya sekian, gitu ya. Atau semua beli gitu ya. Tapi kan kita sekarang pasarnya juga yang non kitas gitu. Mungkin di luar itu gitu Pak. Nah itu Iya, harus dilakukan survei lagi gitu. iya. Mungkin sama ini juga minat mereka itu sebenarnya apa Pak Ignas untuk beli di Indonesia ya. Kalau dilihat regulasi udah dipermudah, harga juga udah lebih murah gitu kan. Kita pernah nggak riset bahwa sebenarnya yang properti yang mereka cari itu apa gitu Pak Ignas? Ya itu memang kita dari feeling aja Pak. Jadi artinya kita melihat bahwa kalau di Bali itu orang pasti akan mencari aspek wisata, resort gitu karena itu kan Betul, infrastrukturnya kan betul. udah luar biasa resort orang cari di Bali. Ya, Kalau orang cari di Jakarta, Jabodetabek itu karena dia ada kegiatan yang berhubungan dengan pusat, dengan kegiatan dagang atau bisnis utama yang besar. Kalau di Batam itu karena dia daerah yang sengaja kita temukan baru dengan kita bebas PPN lagi kan di sana kan.
dan juga banyak industri baru. Kalau orang-orang yang mau berkaitan dengan industri itu atau dekat dengan Singapura gitu kan, dari Pegolf ya tergantung pasarnya, jadi dia akan milih Singapura di Batam gitu. Sementara kita indikasikan Jabodetabek, Batam, Bali ini potensial, tapi kita nggak menutup daerah lain potensial juga, Pak. Jawa Timur, Makassar, Kalimantan juga sebenarnya potensial, tapi utamanya sekarang terlihat terbaca itu tiga ini. Tapi nanti sekali lagi kita akan adakan survei. Barang ini sudah semakin jelas dan semakin layak untuk survei. Nah dari Pak situ Ignas, kita bisa lihat teman-teman Ray motifnya punya apa gitu. target penjualan nggak Pak untuk orang Kenapa? asing? Teman-teman di Ray ada punya target penjualan nggak sampai berapa lama akan bisa terjual untuk orang asing sekian unit misalnya atau rupiahnya? Ya kita masih buka dulu sih Pak, masih buka dulu. Ini kan masih merangkak dulu Pak ya, untuk bisa melihat Mhm. bagaimana situasinya. Kita sebanyak mungkin developer kita inform, broker kita inform, broker luar kita inform juga gitu ya. Yang berdatang udah mulai banyak, kita merabanya dari situ dulu Pak, dari situ dulu. Kita nggak berani dulu canangkan sekian 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 karena ini memang baru baru Mhm. mulai Pak ya, baru mulai. Kalau udah berjalan setahun, kita baru bisa mulai target gitu. Karena kita bisa Hmm. melihat posisinya seperti apa dalam setahun itu gitu. Iya, iya. Maksud saya kalau misalnya ini memang berprospek gitu kan, ini kan harapan kita juga perekonomian juga akan terbantu, Pak. Kira-kira Betul Pak. kontribusi kontribusi penjualan untuk orang asing ini seberapa besar untuk bisa membangkitkan ekonomi kita, Pak? Ya tentunya akan besar Pak, karena setahu kita kalau ada properti baru itu kan ada 175 bahan bangunan akan bisa terlibat, tenaga kerja sekian ribu gitu ya. Itu semua sebenarnya akan merupakan benefit yang akan pasti terjadi dan market baru ini kan market baru yang masuk gitu. Itu pasti akan terjadi. Iya, iya. Jadi saya sebenarnya saat ini kualitatif dulu Pak ya, karena saya tuh selalu pengen berusaha untuk menjawab sesuatu ada data dan ada survei. Kalau ini barang baru baru jelas dan baru akan layak survei mungkin sekitar 6 bulan lagi gitu ya. Nah, itu nanti situ kita mulai survei semuanya, kita survei baik target maupun referensi maupun juga pilihan dia maupun juga hal lain yang terkait dengan ya, kekuatannya itu gitu. Jika kita dengan demikian kita bisa proyeksi secara lebih terukur gitu. Hmm. Pak Oh, Bapak, Ignas, Pak, mungkin Pak Ignas pasti juga ngikuti program yang sama dari luar negeri ya. Mungkin kalau saya ambil contoh My Second Home mungkin di Malaysia, Malaysia. itu ada nggak data Pak dari mereka bahwa mereka tuh sukses untuk bisa menjual properti mereka keluar, Pak? Nah ini lagi baru kita mau mulai Pak. Saya kan ada di VRC kan di bidang legislation and environment ya. Ah, Saya ah. lagi mau mengadakan program, mungkin kita adakan di sekitar bulan Novemberan gitu ya. Komparasi daripada Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia gitu. Masuk tadi successful rate daripada second home gitu ya, terus Singapura seperti Hmm. apa gitu ya. Sebenarnya nanti di bulan September itu ada sih, tapi memang baru baru kasaran karena kita juga belum punya data yang akurat. Jadi bandingkan antara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand terhadap properti. Jadi nanti ada acara VFC State Mission. Saya juga bicara di situ nanti. Nah, di situ memang mulai diungkap. Tapi kita di bidang saya itu di VFC itu akan riset lagi sehingga di bulan-bulan Desember itu kita sudah bisa punya data yang lebih akurat. Gitu. Nanti kita belajar dari yang September kurangnya apa. Nanti di bulan Desember kita udah bisa tahu successful rate dari yang Malaysia itu, Singapura kenapa dinaikkan 60%, Thailand bagaimana gitu ya. Jadi kita akan melakukan pembandingan itu Pak. Jadi Bapak pertanyaannya disimpan dulu Pak. Iya. Oke, oke. Baik, Nes. Ini isunya kan sama-sama sedang naik ya, penjualan properti untuk orang asing, terus juga IKN yang juga sedang apa didorong juga ya. Nggak bisa dikaitkan itu Pak bahwa di IKN juga dibuka untuk penjualan properti ke warga negara asing. Sebenarnya sama sih Pak, sama juga. Artinya di semua daerah itu kita juga membuka kesempatan ini. Jadi mungkin Oh. nanti sosialisasi daerah yang keempat setelah Batam ini kita akan fokuskan di Kalimantan. Kaltim, IKN, dan Kiri Balikpapan Samarinda dan IKN ya. Kita akan sosialisasikan mengenai pemilikan asing ini dan juga syarat-syarat dari daerah yang harus menyesuaikan. Masuk sasaran kita Pak. Karena dalam setiap aturan yang ada di IKN ini saya baca memang ini terbuka terhadap asing juga. Sama dengan aturan yang lain.
karena nanti jadi ibu kota, apalagi kan banyak juga nanti ada orang-orang dari luar negeri, staf kedutaan yang akan tinggal di situ ya, mungkin mereka butuh tempat tinggal, bisa memanfaatkan aturan ini. Jadi sasaran kita Pak nanti untuk Kalimantan, untuk Balikpapan, Samarinda, dan IKN. Oke, Pak Ignes, yang terbaca oleh teman-teman Ray ya, apa masalah krusial yang harus segera di apa? Kalau tadi ada beberapa poin-poin yang titik kritis tadi ya, yang harus di apa ya, yang harus dituntaskan agar program ini bisa bisa berjalan sesuai harapan teman-teman, Pak. Ya, begini, kalau kalau dilihat dari aturannya sudah gitu Pak ya, aturannya Oke, sudah. Kalau dilihat dari kesungguhan pemerintah sudah gitu kan. betul. Nah kalau dilihat dan ternyata ya, ternyata gitu ya, Ah, ah. ya harus kita maklumi bahwa kalau udah ada apa namanya sesuatu yang sudah diteruskan di pemerintah pusat itu tidak serta merta jalan di daerah. Jadi yang di poin-poin merah ini akan kita pantau tingkat implementasinya, yang biru dengan OJK gitu ya, sehingga orang asing bisa benar-benar membuka tanpa kita gitu ya. Jadi kita tuh harus benar-benar meyakinkan bahwa ini jalan di tingkat cabang, di tingkat daerah gitu. Yang merah kedua, kita harus meyakinkan bahwa ATR sudah meyakinkan semua peng-APL bahwa APL itu sama loh ini, rekomendasinya lokal dan asing, jadi jalankanlah gitu ya. Hmm. Kemudian yang ketiga, yang BPHTB mungkin ada di 3 Romawi itu merubah syarat BPHTB dari NPWP menjadi nomor paspor, itu juga harus segera dilakukan gitu ya. Pertama secara bertahap di Jabodetabek, lalu nanti Bali, Jawa Timur, ya. Nanti di Batam sudah, nanti di Kalimantan gitu. Jadi yang mana terakhir yang kejelasan mengenai PBB yang merah terakhir. Yang dari keempat ini yang menurut kita paling harus diberikan prioritas utama adalah yang nomor 3 itu Pak, kesehatan Oke. BPHTB gitu. Karena Hmm. ini saya nggak tahu ya, kita pemerintah daerah itu udah punya peraturan sejak zaman lama gitu ya, bahwa Hmm. orang-orang yang beli itu harus ada NPWP. Kalau udah ada UCK, orang asing dibagi dua, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Gitu. Yang dalam subjek pajak dalam negeri dia punya NIWORA, dia punya NPWP gitu ya. Orang asing yang subjek pajak dalam negeri karena dia punya penghasilan di Indonesia. Tapi yang subjek pajak luar negeri yang nggak punya penghasilan, dia nggak harus lapor, maka dia nggak harus punya NPWP. Nah itu aturannya yang perlu dirubah. Itu yang harus dilakukan. Tapi kalau udah semua panah ini lancar, saya yakin lah mudah-mudahan ini bisa lancar dan kita asosiasi dan ATR berusaha secepatnya Pak untuk bisa atasi hal-hal merah ini secepat mungkin. Iya, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Ya, Agnes saya dari saya. Apa yang dilakukan asosiasi ya, ya teman-teman developer ya, untuk membuat program ini bisa betul-betul maksimal untuk menarik pembeli asing ke dalam, Pak. hmm, ya, jadi ada beberapa poin penting Pak ya. Jadi yang pertama tadi yang panah-panah merah itu harus secepat mungkin Iya, betul. solusikan. Jadi itu udah lancar. Kemudian kedua, pemahaman di pengembang gitu ya. Pemahaman di pengembang, karena pengembang kan butuh juga pasar yang baru gitu ya. Jadi mereka harus paham betul apa yang dilarang, apa yang nggak dilarang untuk orang asing ini gitu. Beserta juga kemungkinan nanti harus punya data juga, support pemerintah mengenai datanya si orang asing ini yang tidak punya izin tinggal. Gitu. Data di sini, atau dia punya kuasa, punya keluarga, gitu. Misalnya dia punya penjamin gitu, dan data di sana yang bisa ditelusuri dengan baik gitu ya. Karena keluhan dari orang PBB kita itu adalah orang yang nggak di sini gimana narik bayar PBB-nya gitu kan. Ya, developer harus bantu juga gitu terhadap pendataan yang akurat daripada si WNA itu, yang terutama yang hanya punya paspor dan bisa. Dan itu juga akan mengurangi kekhawatiran daripada imigrasi gitu, sehingga tanpa izin tinggal pun bisa aman gitu ya kalau kita maintain datanya itu. Gitu. Saya rasa itu yang harus dilakukan, dan secara satu persatu saya rasa mulailah dibangkitkan gitu untuk asing. Karena yang pertama di Batam mungkin sudah bisa dikencengin. Nanti setelah DKI dan Jabodetabek sudah bisa lancar ke daerah sini. Lalu habis Bali dan Surabaya dan Lombok bisa. Jadi sesuai dengan urutan daripada sosialisasinya, diharapkan itu kelancarannya bisa berjalan. Tiga itu pas saya rasa yang dalam jangka pendek harus kita perhatikan. Iya, oke, baik, baik Nes.
kita sudah hampir 1 jam juga kita ngobrol ini. Sebenarnya isu-isunya ini menarik ini kalau memang kita explore lebih banyak lagi ini. Ya, Tapi kita bisa ketemu lagi nih, Pak. oke, Mungkin boleh, 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 sosialisasi boleh. kedua, ketiga kita juga akan cari Hmm. tema-tema yang baru dengan perkembangan terbaru lagi nih. Ya, ya. Ini pertama kali kita coba untuk masuk ke tema pembeli warga negara asing ya, mengenai potensinya. Jadi Pak Ignas sudah jelaskan masih ada beberapa kendala dan itu merah-merah itu harusnya segera bisa kita Hmm. tuntaskan, Pak. Dan sudah ada berita juga gembira dari teman-teman pengembang di Batam sudah melakukan dan sudah ada realisasi penjualan kepada orang asing. Baik, Pak Ignas, terima kasih banyak atas waktu dan Oke, Pak Indra, kesempatannya. terima kasih. Mudah-mudahan program ini bisa maksimal dan bisa membangkitkan kembali sektor properti di tanah air dan yang pasti juga kembali membangkitkan perekonomian Indonesia. Pak Ignas, sekali Oke, lagi terima kasih banyak atas paparannya, waktu dan kesempatannya. Semangat terus ya, dan kita semangat terus, Pak Indra. terus Terima kasih. sosialisasikan, Ya, Pak. Makasih banyak oke, Pak ya, Ignes. Selamat sama-sama, sore Pak teman-teman Indra dan yang Bapak Ibu sekalian. mengikuti program Ngopi Sore bareng jurnalis, bareng Ya, Pak Ignes Kemalawarta dari DPP Real Estate Indonesia ya, dengan tema pembeli WNA mulai belanja properti, seberapa besar potensinya. Demikian, sampai jumpa pada program Ngopi Sore yang akan datang. Selamat sore. sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.